Jadi orang itu kadang-kadang cinta kepada seseorang karena kemampuannya. Sedangkan tidak ada kemampuan pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemampuan-kemampuan makhluk ini hanyalah pemberian daripada Allah yang Maha Kuasa itu. Maka kalau orang itu mencintai penguasa-penguasa atau orang-orang yang punya kemampuan, kenapa dia tidak mencintai yang Maha Mampu? Kalau dia ini mencintai orang kaya karena kekayaannya, kenapa tidak mencintai yang Maha Kaya? Kalau dia ini mencintai orang ahli ilmu karena keilmuannya, kenapa tidak mencintai yang Maha Ilmu, Maha punya ilmu, dan seterusnya gitulah. Belum nih kalau sudah dipangkas pada akhirnya semua makhluk itu hakikatnya hanyalah kosong, ya. Itu pemberian Allah semuanya. La maujuda illallah. Jadi dari segi ini, kalau orang itu dibuka hatinya oleh Allah, dia tidak akan bisa mencintai kecuali Allah. Jadi orang itu mencintai kepada selain Allah itu karena kesalahan faham aja. Karena kesalahan faham. Karena kecilnya pemahaman dia itu. Kenapa orang itu merasa bangga berkumpul dengan Pak Lurah? Karena dia belum kenal dengan Pak Bupati. Kenapa dia merasa bangga duduk dengan Pak Bupati? Karena dia belum kenal dengan gubernur. Kalau sudah kenal gubernur, nanti kumpul Pak Bupati kecil aja. Kalau sudah kenal presiden, nanti kumpul menteri-menteri kecil. Begitu juga kalau kenal Allah Subhanahu wa taala, maka kumpul makhluk ini macam biasa aja. Baru ketemu bupati, ketemu presiden, ketemu orang kaya, cerita pun enggak. Ini tandanya orang itu terkesan dengan makhluk. Kalau ketemu siapa-siapa terus cerita, tadi saya baru ketemu bupati. Ini tandanya ini imannya lemah orang begini nih. Kalau dia imannya itu lurus, enggak cerita, ngono diceritain nyapa, mau ceritane. Pokoknya tapi kita ini harus menghormati orang, ya kan? Karena perintah Allah, idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimu. Ya. Ini babnya lain lagi. Tapi kalau bab terkesan ini, sebetulnya orang itu terkesan dengan makhluk ini sudah menunjukkan iman dia enggak lurus. Maka Nabi memuliakan raja-raja, memuliakan tamu-tamunya. Kita juga begitu, tapi kalau kita ini memuliakan karena terkesan, kalau Nabi itu karena perintah Allah. Nah, bedanya gitu loh. Bedanya gitu. Jadi kalau kita ini melihat kehidupan para nabi, kehidupan para sahabat itu kadang-kadang kayak banyak samanya dengan kita, kayaknya itu. Padahal itu tidak sama sekali. Podo watu, podo karo inten ya podo atose jenenge beda. Podo atose beda. Jadi ini, makanya inilah makna bismillah. Ya. Maknanya bismillah itu di situ itu. Bagaimana begitu? Jadi kita ini bertindak karena perintah Allah. Maknanya bismillah itu begitu, salah satunya itu. Bukan karena terkesan dengan orangnya, bukan terkesan dengan kekayaannya, bukan terkesan dengan apa-apanya, terkesan dengan perintah Allah di dalam suruh memuliakan orang ini, gitu.
Itu bismillah itu di antara maknanya itu gitu. Yo, Pak Kiai di sini. Kok jamaahnya sudah masih dipangain dulu? Sudah? Hah? Baru kan ya ini Pak Kiai Halimi dari Besuki, ya, Besuki. Keluar mas surat. Ya. Maka dengan korek. Ya. Kan? Ya itu dilatih. Latihannya bagaimana? Kita ini bergaul dengan semua orang. Ini kalau kaitan dengan orang, bergaul dengan semua orang. Kuli, pejabat, orang kaya, orang miskin, semua kita datangi taskil 4 bulan supaya nggak terkesan. Nah, semua datangi karena perintah Allah. Kayak pegawai PLN begitu. Pegawai PLN itu orang sakit, orang sehat, bupati, gubernur, presiden pun didatangi, tarik duit ya. Karena dia merasa pegawai ya. Petugas loh saya ini ya. Kalau kita ini merasa hamba Allah, ini dunia punyanya Allah, kita datangi semuanya, insyaallah. Kalau apa saja itu kita kerjakan sesuai dengan syariat, ya, itu nanti ya kita ini jadinya tidak terkesan, ya, karena ini milik Allah, ya saya perlakukan menurut syariatnya bagaimana. Maka tidak ada halangan bagi dakwah, itu nggak ada. Ya. Kok halangan kok bagi dakwah? Nggak ada halangan bagi dakwah, itu semua yang menjalankan Allah. Cuman kesalahan paham kita aja. Kesalahan paham kita saja. Ada halangan sana, ada halangan sini, gendala sana, gendala sini. Oh, ini alam semesta yang kuasa Allah kok. Ada halangan bagi agama Allah apa ya ada? Enggak ada. Maka jalan aja terus dengan bismillah, dengan ingat Allah. Hati kita kepada Allah terus. Dalam urusan apa saja. Wala yuhtaju, dia tidak dihajatkan ila andima, kepada menghitung-hitung perkara ya jizu yang dia lemah anu darinya fi nafsi, dalam dirinya, wa ghairi, dan selainnya, mimma, yaitu perkara huwa, yang perkara itu alal jumlati, secara ringkas, muta'allaqu qudratihi, adalah hubungan kemampuannya. Sekarang kamu bandingkan kodratnya makhluk semua kepada kodrat Allah. Maka orang yang paling besar kekuatannya, paling luas kerajaannya, paling kuat jasadnya, paling bisa mengalahkan kepada hawa nafsunya, paling bisa menahan kepada keburukan-keburukan dirinya, paling mengumpulkan kepada kemampuan-kemampuan untuk ngatur dirinya atau ngatur orang lain. Apa itu puncak kemampuannya ya. Jadi orang yang paling mampu di dunia ini dalam urusan apa saja, paling mampu dalam mengatur diri, paling mampu dalam mengatur negara, paling mampu dalam materinya, paling mampu dalam segalanya lah, paling mampu segalanya. Itu puncaknya kemampuannya itu sampai di mana? Puncaknya hanyalah menguasai sebagian nafsu-nafsunya, bukan seluruh nafsunya, tidak. Dia bisa menahan diri, menahan sebagian nafsu dirinya. Dia tidak akan bisa menahan seluruh nafsunya. Nyatanya dia makan, minum, tidur, kan berarti tidak bisa menahan nafsunya toh. Kalau dia itu kuat melek, ya kuatnya itu paling berapa jam gitu aja. Kalau dia kuat puasa, kuatnya juga cuma berapa hari, begitu saja.
Kalaupun bisa ngatur orang lain, yang diatur itu juga orang-orang tertentu saja. Satu negara, satu kampung, dan itu pun yang diatur dalam hal-hal tertentu saja. Orang itu bisa ngatur orang itu dalam urusan ekonominya banyak. Itu pun sebagian saja. Dia tidak bisa ngatur urusan hatinya orang, nggak bisa. Ngatur jalan, bisa ngatur jalan. Tapi kok ngatur yang berjalan di situ harus begini, nggak bisa. Yang ngatur sebagian urusan jalan. Total urusan jalan nggak bisa dia ngatur. Kalau bisa nggak ada orang tabrakan di situ. Ngatur orang itu cuman sebagian urusan orang, ngatur dirinya juga cuman sebagian urusan dirinya orang itu. Maka tidak bisa dihitung lemahnya dia itu. Dia bisa ngatur orang, tapi dia tidak bisa ngatur. Dia ngatur orang dalam urusan ini, tapi tidak bisa ngatur orang dalam urusan ini, urusan ini, urusan ini, urusan ini. Jadi lemahnya itu banyak sekali. Orang yang paling kuat itu pun kalau dihitung lemahnya banyak sekali, apalagi orang yang lemah. Ini maksudnya betul-betul kemampuan makhluk itu sangat terbatas. Yang katanya paling kuat, paling berkuasa, paling itu, dia juga tidak bisa menguasai dirinya. Tidak bisa menjauhkan dirinya dari sakit, tidak bisa menjaga matanya dari buta, tidak bisa menjaga telinganya dari tuli dan sebagainya. Bahkan puncaknya tidak bisa menjaga dirinya dari kematian, dari kesusahan, dari tua, dari enggak bisanya itu banyak lah. Bisanya itu hanya sedikit. Dan yang sedikit ini pun dari pemberian Allah, ini akhirnya nol. Akhirnya nol. Di manusia itu bisanya sedikit, tidak bisanya banyak. Ini orang yang paling kuat yang kita omong itu, bukan yang lemah. Orang yang paling kuat itu loh, bisanya itu sedikit, tidak bisanya banyak. Yang sedikit itu pun pemberian Allah. Jadi berarti manusia itu nol kosong, tidak ada apa-apanya. Lah kok kamu mencintai yang nol? Itu kan ya mustahil toh. Kalau mau berpikir, memang kita ini orang jahil nggak berpikir. Ini termasuk kelemahan kita. Wala yutaju ila antima ya'jizu anhu fi nafsi bagri mimma huwa ala jumlah muta'alaku qudratihi. Maksudnya itu muta'alaq qudratihi maunya mata ya. Mata itu kan muta'alaknya apa? Semua perkara yang dilihat itu muta'alaknya mata. Tapi yang bisa dilihat manusia itu loh cuman berapa? Yang tidak bisa dilihat lebih banyak. Muta'alaknya pendengaran apa? Ya perkara yang didengar. Yang bisa didengar itu sedikit, yang tidak bisa didengar lebih banyak. Dan terus muta'alaknya, jadi muta'alak itu maksudnya yang ada hubungannya dengan sifat kemampuan dia itu loh. Itu tidak bisa dihitung banyaknya lemahnya itu. Apalagi yang tidak ada kaitan dengan kemampuan dia. Fadlan apalagi amal perkara la tata'alaku yang tidak berhubungan dengan yang kudratu kemampuan dia. Min malakutis samawati yaitu kerajaan langit wa aflakiha dan falak-falaknya langit wa kabakiba dan lintang-lintangnya langit wal ardi dan bumi wa jibaliha dan gunung-gunungnya bihariha dan lautan-lautannya wa riyahya dan angin-anginnya wa sawa'iqiha dan halilintar-halilintarnya wa ma'adina dan tambang-tambangnya wa nabatiha dan tumbuh-tumbuhannya wa hayawanatiha dan hayawan-hayawannya wa jami'azha dan semua anggota-anggotanya. Fala qudrata maka tidak ada kemampuan lahu bagi manusia yang paling kuat tadi ngala darat yang itu satu darah minha dari perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan kudratnya itu.